Nah, jadi kalau kualitatif tuh lumayan juga sih, banyak yang apa ya? Pokoknya betul-betul harus data-data banget lah gitu ya, datanya kuat kan kemarin kan saya lihat masih ada yang saya rencananya mau begini 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 gitu. Tapi gimana nih? Besok cuti atau gimana? Besok pas libur Bu, Ibu izin Bu. Oh, kebetulan libur. Ya udah kan jadi sistematikanya nih buat Mas Agus sama Mbak Nisa ya. Sistematikanya kan kita tuh dari mulai opening, performance awas ya, sangat-sangat diperhatikan ya. Betul-betul real pakai blazer gitu ya. Resmi lah, resmi gitu ya. Terus juga backup mungkin ya, tidak hanya laptop, tapi misalnya cari, saya pernah 2 kali ngelek-ngelek loh. Aduh, jadi waktunya habis gitu kan, sayang juga ya. Itu juga harus diantisipasi untuk jaringannya, cari jaringan yang terbaik lah gitu kan ya. Kadang-kadang kalau wifi-nya rame-rame ya suruh sana dulu gitu ya. Fokus ke komputer kita gitu. Karena nanti yang di slide itu Kak yang ditanyakan udah Mbak Nisa sama Mas Agus pernah lihat temennya sidang belum? Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah, Bu. Belum. Jadi kan nanti itu ada ketua. Ya, ketuanya kalau nggak salah Mas Agus Pak Joko ya. Iya Bu, ganti lagi Bu. Ah, nggak lagi sekarang siapa? Pak Joko Bu, Oh, izin Pak Bu. Joko, asalnya Bu Silvana. Iya, Ya Pak Joko, terus saya kan sebagai pembimbing, pengujinya Pak Farid ya. Pak Farid. Baik-baik sih. Kalau Mbak Nisa siapa? Udah dapat? Eh, Ketua sidangnya Pak Joko, terus anggota sidangnya Pak Farid, Bu. Oh sama, iya 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 iya. Iya. Ya itu tadi dibagi-bagi sih yang pasti yang ditanyakan itu ya yang pertama kan ini apa lembar keabsahan, lembar keabsahan yang harus sudah di ini ya harus dimateraikan ya pakai materai ya itu di slideshow. Ada yang dimasukkan ke dalam slide, ada juga yang terpisah. Tapi kalau dimasukin ke dalam slide suka nggak kelihatan. Ya, jadi mendingan nanti tuh dibuka PPT dan dibuka juga Word-nya. Ya, jadi biasanya silakan dibacakan. Ketika sudah dibacakan, saya segala macam, langsung aja silakan lanjut dengan melakukan presentasi. Totalnya adalah 15 menit dari mulai awal pembacaan sampai dengan apa namanya terakhir lah. Begitu. Nah, saya mau lihat ini tuh, mau lihat slide-nya Mas Agus nih. Bisa nggak? bisa Bu. Kalau Ini Mbak masih Nisa kan sama nanti kayak kemarin sih Bu, belum saya input yang data baru sih Bu. nggak apa-apa, coba juga. Kalau Mbak Nisa kan kita harus lihat dulu yang dalamannya ya. Coba dilihat, jangan lupa nanti berarti kan greeting gitu ya. Jangan lupa suka ada yang ketinggalan loh. Masa ketuanya nggak disebutin kan? Tadi kan disebutin kepada ketuanya harus lengkap ya namanya ya tipsnya tuh. Bapak kandidat Pak Joko tuh udah dokter belum ya lupa saya kan ada ya namanya ya Pak Farid dan juga pembimbing. Nah langsung aja dimulai karena time base gitu kan. Jadi betul-betul kalau misalnya kalau cuma lebih 1 menit sih nggak biasanya nggak di ini nggak di apa nggak di ngapa-ngapain. Tapi kalau lebih dari 4 menit biasanya langsung di cut tuh gitu kan. Jangan sampai masih tengah-tengah waktunya udah habis. Jadi time management untuk apa namanya untuk mana sih tuh untuk waktu juga harus pas ya. Makanya kita coba uji coba ini sebetulnya sudah sejauh mana sih. Gitu sih. Karena kalau kualitatif pasti banyak di bab 4 ya kayaknya ya. Banyak bab 4 tuh Iya Bu. penjelasannya. Boleh atau kita coba dulu sebentar di apps. Coba kita mulai misalnya. Tapi kayaknya saya belum input nama penguji deh Bu, izin Bu. Nanti mungkin saya tambah Bu. Nggak usah diinput di situnya, cuman berarti Mas Agus harus punya aja gitu ya. Eh, Langsung greeting. Ya nggak usah di sini dimasukin apa namanya namanya nggak usah, cuman di teks aja kali ya. Di teksnya di catatan bahwa ketuanya siapa, pengunjungnya siapa dan lain-lain.
Iya kan kemarin udah ya, cuman masih ada yang kurang-kurangnya. Mungkin kalau mungkin saya bahas di ini aja Bu, di skripsinya Bu, tugas akhirnya Bu. Oh gitu. Nah ini kan sudah dibuka, coba buka lagi juga yang Word-nya ya. Mhm. Oke, nah ini kan sudah. Cuman kayaknya nanti slideshow-nya satu aja. Kalau ini kan dua ya kecil. Iya Bu, siap. Terus dimulai dengan pembacaan surat keabsahan dan oke, bla 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 segala macam udah lah ya, jadi dibuka ya. Dibuka, dibaca langsung aja di bab satu ya. Siap Bu. Bentar-bentar, kalau abstrak udah ya. Abstrak itu Mbak Nisa, abstrak itu kan harus ada, biasanya pertanyaan mulai dari abstrak nih. Apa yang dimaksud dengan abstrak? Saya udah catat nih. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama adalah biasanya di abstrak. Silakan Saudara Agus, apa yang dimaksud dengan abstrak? Cih, Abstrak biasanya. mungkin bisa disebut sebagai ringkasan atau rangkuman dari penelitian. Mhm, Jadi kita mengekstrak atau mencari intinya dan menjadikan suatu paragraf itu seperti itu sih. Terdiri ya, rangkuman ataupun intisari yang terdiri dari, nah latar belakangnya sudah ada, kan Sudah, bisa dicatat ya. Jadi abstrak itu terdiri dari latar belakang. Kan siap, kemarin udah dibahas ya latar belakangnya tentang saham berarti ya. siap Bu. Boleh digedein nggak sih? Nanti disebutin aja kalau ditanya abstrak sambil ini latar belakangnya di highlight gitu loh. Oh langsung di highlight itu Bu ya? Ini adalah abstrak merupakan intisari dari sebuah penelitian di mana terdiri dari gitu aja. Latar belakangnya adalah ini, misalnya mana latar belakangnya mana? Itu kan Latar belakangnya tujuan. Enggak, awalnya adalah latar belakang dulu. Tambahin Mas, makanya terdiri dari latar belakang, lalu tujuan. Ini kan langsung tujuan ya. siap Bu. Berarti ada kurang dikit tentang latar belakangnya kemarin. Ambil aja satu kalimat lah. Kenapa ngambil judul ini? Gitu kan latar belakangnya adalah berarti apa? Latar belakangnya kenaikan harga sahamnya Bu setelah Hmm, aksi korporasi ya, itu Bu. pokoknya satu ini aja satu apa namanya Kenaikan satu harga saham. kalimat lah gitu. Atau ada di situ? Ada Bu. Oh, atau berarti dipindahin. Ya, tingkat aja pindahin ke atas, baru masuk, baru ke tujuan. Terus metode ya. Ini kan masih bisa di otak-atik kan? Metodenya pendekatan kualitatif. Kualitatif, oke. Masih Bu, masih Bu. Masih sama hasil hasil dari penelitiannya. Hasilnya dari sebenarnya satu paragraf banyak sih Bu. Hasil Ini penelitian bahasanya yang harus dikenakan hafal harga gitu saham ya, Tani. hafal di mana hasilnya. Oke. Oh siap siap. Karena hasil penelitian saya bisa dilihat dari abstrak bahwa terjadinya signaling positif terhadap para investor terkait adanya dampak dari aksi koperasi sehingga para investor yakin akan kenaikan harga saham sehingga membuat harga saham itu menjadi naik. Jadi itu sih. Terus dan implikasinya. Jadi kan implikasi itu apa ya? Kedepannya lah ya, sarannya ya seperti apa. Ada. Siap, siap, siap. Sarannya belum sih Bu. Mungkin di saran saya ambil Bu ya. Saran dari bab 5 mungkin. Terakhir adalah yaitu tadi kenapa. Jadi kan latar belakang, tujuannya, metodenya, hasilnya, dan nanti kedepannya adalah seperti apa. Oh Ini siap juga siap. sama satu paragraf. Satu paragraf, satu kalimat aja yang simple. Siap siap Bu. Sip nih. Iya. Ini kan kualitatif ya. Oke, biasanya itu pertanyaan. Lanjut ke, ya udah diterangkan dulu aja. Lanjut bab satu mas. Itu nanti ya itu dicatat aja.
Nah, itu kan tinggal di spelling and grammar ya bahasa Inggrisnya ya. Kalau yang kemarin yang mau ditambahin dari data tuh ada. Ada Bu izin Bu. Yang agak bawah Bu. Kalau di saya sih kecil, bisa di slideshow nggak? Enggak ya, Word mah nggak bisa di slideshow ya. Nggak bisa Bu izin Bu. Nanti saya masukin datanya ke PPT sih Bu. Mungkin besok pagi saya kirim Ibu Bu. Finalnya gimana? Nggak apa-apa, PPT mah nanti aja. Maksudnya kan. Ini yang bab 4 tambahan saya di hasil penelitian aksi koperasi ini Bu. Mhm. Saya jelasin terkait apa yang terjadi setelah tahun 2021. Itu terjadi akuisisi oleh investor. Satu Bu, teori yang digabungkan di sini itu saya buatkan gambar Bu. Ini dari LK-nya Bu yang izin. Izin yang Oh. ini LK-nya. Yang Mhm. saya jelaskan kepada Ibu sebelumnya. Saya jelaskan bahwa di triwulan satu ini terjadinya laporan keuangan yang hanya fokus pada satu bisnis, yaitu pengolahan hasil perikanan. Nah, setelah itu tahap kedua aksi koperasinya itu perubahan arah bisnisnya buat transformasi usahanya. Itu saya jelasin bahwa setelah diakuisisi oleh MAP atau Multi Arta Pratama di LK keduanya di triwulan 3 itu terjadi perubahan yang sangat signifikan, baik itu dari kegiatan usaha, bisa dilihat Bu, Mhm. atau jumlah asetnya yang dari awalnya 56 miliar menjadi 12 triliun. Oh, seneng ya. Seperti itu Bu. Jadi pasca bulan satu menjadi triwulan 3 itu ada 6 bulan waktu transformasi dari Mhm. perubahan arah bisnis yang awalnya hanya perikanan menjadi bertambah real estate atau properti. Hal ini sudah diumumkan secara terbuka ke publik atau keterbukaan informasinya jelas, Bu. Jadi hal ini saya compare, Bu, dengan adanya perbandingan. Saya buat tabel, Bu, perbandingan nama perusahaan yang merupakan anak anak perusahaan dari Pani, jumlah asetnya itu persentase, persentase kenaikannya itu dari 0% naik 222%, Bu. Hmm. Saya selipkan tanggal laporan keuangan serta harga saham waktu di triwulan satu harga sahamnya hanya 298 per lembar, Bu. Mhm. Setelah keluarnya laporan triwulan satu harga saham menaik hingga 1.702, tepatnya hingga triwulan 3 yaitu tanggal 2 September Hmm. 2022 di tahun yang sama. Itu naik hampir 569%. Ini yang bagian pertama, Bu. Setelah bagian kedua, setelah triwulan 3 keluar, yaitu 12 triliun naik jumlah asetnya, itu harga sahamnya turun dari awalnya 1.702. Mungkin ini udah profit taking, Bu. Jadi para investor mencari keuntungan setelah triwulan satu. Di triwulan 2 dari 1.130 ini naik hingga 18.405 di tahun 2020, 2024. Jadi 2 tahun jelang setelah terjadinya aksi koperasi triwulan 3 atau penambahan jumlah aset 12 triliun itu, harga saham naik 1.628% dari harga semula setelah triwulan 3. Ya Seperti apa itu. lah ya, bisa bisa dijelaskan lah ya. Oke, yang itunya. Terus itu kan baru baru di bab satu ini ya. Sudah di bab 3 sih, bab 4 Udah sih ini, bab Bu. 4 ya, udah bab 4 ya, betul betul. Ya, Berarti kalau kualitatif berarti kan nggak pakai uji apa jadinya kemarin tuh? uji trilingualitas, Bu. Mana mana mananya itu. Itu saya nggak nemu ininya, Bu, wawancaranya, Bu, Jin, Bu. Ya sudah bilangin aja gitu kan ya karena kesulitan ataupun apa segala macam lah gitu. Pokoknya kan itu datanya valid juga kan. Kan jadinya dari Siap, Bu. mana aja berarti. Jadi datanya cuma dari LK, Bu, laporan keuangan, sama data dari sekuritas. Sekuritas yang saya ambil itu dari TradingView sih, Bu. TradingView data-datanya. Jadi di bab selanjutnya tuh saya analisa terkait kenaikan harga saham Pani, Bu. Seperti ini, Bu. Jadi saya jelaskan juga kenapa sih harga kenaikan saham Pani itu bisa naik. Ini bisa dilihat dari grafik grafik harga sahamnya. Dari triwulan satu yang 2022 hanya 298 itu naik hampir ke triwulan 3 yang di sini, Bu.
ini paling tinggi udah Iya, 569%. Jadi bisa dibuktikan Bu bahwa data yang saya kumpulkan bisa dijadikan dasar dan bisa dibuktikan lah faktanya bahwa memang adanya aksi koperasi ini membuat harga sahamnya menjadi tinggi Bu, atau naik ya. seperti itu. Sip, sip, sip. Cuman ya itu namanya trianulasi itu sebetulnya ada tiga ya. Ada Iya Bu. owner, gak apa-apa lah, Mungkin siap nanti ini aja, kalau siap menerima gas masukan aja lah gitu kan ya. siap nanti Atau ke depannya disampaikan, saya akan lebih ya, atau disampaikan memang agak kesulitan justru minta saran dari penguji. Ini kan siap siap. saya ada kesulitan ya kalau saat ini kan hanya dari data ya, dari data, data segala macam. Apakah sudah valid atau mohon saran sebaiknya solusinya apa gitu ya. Hmm, siap Bu. Siap. Terus tabel Sebenarnya mana? Oh ini siap ya Bu. tabelnya ya. Tabel-tabel yang ini ya, udah ya, hasilnya ya. Sebenarnya kalau misalnya saya kasih saran, mungkin nanti next penelitian ini mungkin bisa dijadiin saran untuk mencari harga saham yang akan naik sih Bu, dari aksi koperasi itu sih Bu. Itu ini next mungkin kalau misalnya penelitiannya mau dikembangkan lagi, bisa dari berbagai sektor sih Bu. Oke. Di sini juga sudah sangat jelas. Pokoknya kan kalau Mas Agus kan udah paham banget lah ya, bisa ya menjelaskan hal tersebut. Tapi kadang-kadang Siap. udah paham di Oh, sini, itu tadi metodologi atau sistematikanya. Kadang-kadang kan kita tuh udah jago-jago di dalamnya gitu ya. Tapi ketika iya. membahas tentang sistematika, lalu ke penelitiannya suka masih agak gimana lah gitu. Uji-ujinya gitu. Ya, yang penting. Sip yang bab 5 berarti saran-saran ya. Apalagi Saran-saran Bu. coba 43 udah, nah 45-nya kan sarannya udah ya tadi disimpulkan Sudah. bahwa sebaiknya bla 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 segala macam dan lain-lain. Sudah sih oke lah insya Allah ini amal ya, tinggal tadi nanti PPT kekurangannya apa? Di uji trivialitas si data sih Bu. Hmm. Jadi sebenarnya saya pengen wawancara investor salah satu Bu. Cuma kalau menurut saya investor kalau dibandingkan dari 100% pemilik sahamnya kayaknya investor cuma 0,0001% gitu Bu. Itu Jadi aja kayaknya nggak, dijelaskan jadinya. Oh, jadi nggak valid sangat gitu loh Bu sangat takutnya. tidak terlalu signifikan gitu ya, tidak terlalu berpengaruh ya. Iya bener Bu. Kecuali memang yang pemilik saham mayoritas sih Bu yang diwawancara jadinya lebih oke Bu. Kan kalau di kualitatif itu tidak ada pengaruh A terhadap pengaruh B, nggak ada, awas itu ya. Siap Kan Bu. kadang-kadang faktor X, faktor Y kan enggak, kita hanya berbicaranya kan satu ya. Gitu. Karena ada juga yang katanya kualitatif tapi masih masih menggunakan X1, X2 berpengaruh, itu mah kuantitatif. Kalau ini kan bercerita tentang itu tadi ya semuanya. Berarti tinggal dimantapkan Siap Bu. PPT-nya ya. Siap Bu. Finalisasi saya jam 8 pagi saya kirim Bu Jin Bu. Nggak usah PPT mah, nanti aja langsung slideshow. Udah Siap. atau nanti saya review lagi, nanti kalau saya review lagi ya udah pokoknya apa adanya aja, nanti dicatat aja pokoknya nanti apa kekurangan-kekurangannya, karena nanti biasanya kebanyakannya dari penguji dan ketua. Kalau saya kan hanya mendampingi gimana nih Mas Agus ke bimbingannya gitu ya, saya kan cuma memberikan masukan-masukan, oh ya rajin ya, gitu, menguatkan. Berarti nggak ada opsi call call dosen gitu Bu. Ya, Call dosen gitu. Minta bantuan. kan saya juga ada di situ Siap siap bertiga Bu. kita gitu. Cuman kita kita di sana nggak bisa ngapa-ngapain, paling lihat-lihat kode-kode saya aja ya. Ya Bu. Siap siap. Atau tapi kadang-kadang saya waktu sama Mas Kur di WA nggak bisa, soalnya lagi fokus kan, lagi Siap fokus Bu. paling cuma gitu. Gitu. Atau juga, tapi simpel kok, nggak kerasa ya kalau memang memang kita paham lah dan lain-lainnya. Nggak usah terlalu, memang harus mempertahankan apa namanya jawaban gitu kan ya, tapi tidak berarti nggak bisa Pak gini, enggak lah, baik Bu, terima kasih Pak sarannya, siap, saya akan masukkan sarannya untuk diperbaiki gini-gini gitu ya. Siap Ibu. Kan kami kami juga semuanya juga mengerti lah dengan kondisi teman-teman yang lagi apa sibuk ya, dan juga hebat lah gitu. Oke, sip sip, aman lah kalau untuk Mas Agus, siap-siap kita besok itu ya, Siap eh, Bu. Mohon tinggal mau bantuannya Bu. tancap-tancap Terima kan kasih sekarang ya, banyak. tancap-tancap.
Siap. foto dulu, bentar. Mau dimasukin nggak? Ini, saya kan udah tanda tangan ya. Mbak Nisa, mana ininya? Belum Bu, ini saya Karena udah ada dokumen yang harus ditandatangani saya loh, saya syarat yang kirim. bimbingan itu. Iya, Bu. Udah dikirim ke saya belum sih? Udah ya? Kemarin udah sih, Bu. Cuman niatnya mau tambah lagi nanti yang ini. Type A. Udah, oh ini tinggal dimatiin. Nah, itu sama lembar pengesahan ya. Mm-mm. Nah, tinggal di PDF-in aja, kirim PDF, apa, walaupun itu kan nggak akan dilihat sih, hanya sebagai penguat aja. Kalau disiakan, masih ada yang harus saya approve? Disiakan, yang bukti bimbingan gitu. Kemarin setelah terakhir sih saya udah, Bu. Mungkin nanti kalau misalkan Ada yang kurang ada ya nanti tambah malam ini ya. bimbingan lagi. Nah, kita kalau ada yang mau nambah nambah. Mm. Oke, sip. Mas Agus mah udah mah kalau mau live juga nggak apa-apa. Pokoknya kan siapa tuh mau nyiapin ini ya, mau nyiapin PPT-nya. Siap Karena saya mau Bu. lanjut ke Mbak Anissa ya. Saya Semangat izin pamit Bu. semangat. Iya. Terima kasih Bu. Yuk, mari-mari. Jadi foto kok. Mana ini tuh? Ini beda setiap laptop. Semangat ya Mas Agus. Manis, come on. Coba Iya, saya Bu. lihat yang ininya. Lihat yang apa? Mas Agus boleh di slideshow-nya di stop slideshow. Ini caranya gimana Bu ya? Kebanyakan pakai Teams Bu, jadi bingung kalau pakai Zoom. Nah, udah saya ini ya. Oke, Udah hilang siap belum? Bu. Belum ya? Belum Bu. Masih ada sih, Oh, Bu. udah Belum ada. nggak? Sudah, sudah. Belum. Di kita masih muncul ya, Nis ya. Iya, Bu. Oh, ini Bu Jin. Oke, Nah, siap. Udah. yang ini belum. Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Sebentar. Nah, sip. Oke. Jin Bu. Lanjut ke, ya, semangat ya. Saya juga bentar. Anak saya mau pergi ke Jakarta sebentar ya. Sip, come on. Ini kok timernya belum hilang ya? Wait, stop. Apa nih? Oops. Iya, Manis. Belum dimasukin ke drive ya. Saya Iya, Bu. nyari Belum, Bu. nggak ada. Ibu izin sama ini bab 5-nya masih saya konsep sih, Bu. Masih belum Nggak apa-apa, ini. saya pengen lihat dari awal aja judulnya. Iya. Ternyata Manis nggak usah, Manis. Nggak usah pakai studi kasus, apa segala macam. Tapi ada fokusnya kan memang tetap ada contoh pakai skincare Mm-mm. apa kemarin tuh jadinya. Wardah, Bu. Oh, Wardah, ya. Tetap aja di sini Izin share disampaikan. screen ya, Bu. Ya, enggak. Ya, jadi gitu. Hmm. Kayaknya spasinya satu deh. Itu terlalu besar itunya. Judulnya dan Ininya ya, Bu. judulnya itu harus piramida terbalik. Jadi nggak boleh gini. Jadi set gitu. Nanti dirapikan aja. Ya. Nah, ini kan gini ya, Oh, set, oke. set gitu ya. Nah, harusnya set. Mm-mm. Piramida terbalik nggak apa-apa. Ini aja misalnya produknya dikatasin baru Wardah atau gimana nanti diatur ya. Atau Gen Z-nya coba di enter. Gen. Gini ya, Bu. Nah, cuman si merek itu cuma produknya kali ya. Nggak bisa ya. Produknya ke atasin setelah pembelian. Kita merek. TikToknya berarti ke bawahin. Coba.
tapi nggak boleh lebih dari 4 ya. Hmm, hmm. Ini Bu. Gitu ya. Tapi sebetulnya tuh 2, 3, 4, 5 biarin aja. Kebanyakan gak Bu? Pengaruh konten marketing dan citra Kata merek gini dalam ya. keputusan Hmm. pembelian produk Wardah bagi pengguna. Jadinya gini Bu. Nggak, betul, betul yang tadi. Kan Mending kayak cuma gini beda Bu. keluar ya. Gini Nah, aja. ya. Nanti tinggal di komen aja lah dari Oke. sananya itu tadi. Kayak berarti udah ya, nggak jadi fashion itu kan jadinya kan Iya Bu. kosmetik ya. Mm-mm. Fenomenanya sudah diganti. Sudah kemarin di Kan kalau kemarin fenomenanya itulah ya yang begitu-begitu lah ya. Mm-mm. Ini abstraknya juga masih belum saya buat Bu. Mungkin Nah, nanti berarti setelah abstraknya latihan. tadi dicatat ya. Ya, Abstraknya itu terdiri dari latar belakang. Udah yang tadi apa apa? latar Coba. belakang? Latar belakang, Ya, apa lagi? Latar belakang, eh, tujuan ya Bu tadi. tujuan, metode, ya, Hmm. hasil dan Hmm. implikasi. Asik. Intisari, biasanya Pak Farid itu pasti nanya apa itu abstrak. Intisari dari sebuah penelitian yang berisi dari data-data gitu. Bu, izin tanya Bu, kalau itu kan ada ketua sidang sama anggota sidang ya Bu. Sebenarnya nanti yang pengujinya itu dua-duanya atau Dua-duanya. gimana ya Bu? Jadi Oh, kalau ketua sidang itu cenderung ke sistematika, oke. ke hasil penelitiannya, hitung-hitungannya, yang gitu-gitu loh ya. Mm-mm. A I U E O-nya, Mm-mm. marginnya, yang gitu-gitu. Mm-mm. Kalau yang penguji atau anggota sidang itu Oh, cenderung ke hasil penelitiannya dan juga si misalnya si wadahnya itulah realitanya seperti apa, oh lebih ke apa berarti substansinya gitu ya Bu? substansinya, betul hasil Mm. penelitiannya apa, hasil penelitiannya nih mana hitung-hitungannya, ternyata Mm-mm. oh ini yang berpengaruh adalah ini ya, ya gitu. Mm-mm. Oke. Kalau yang ketua itu biasanya ke itu tadi ke sistematika. Oh iya, siap-siap Bu. Kalau nanti saya juga ada kan, kalau saya sih ini aja, saya sih nggak nanya, cuma nanti berkomentar. Mm-mm. Gimana nih Bu Meli, Anissa bimbingannya? Nah, Nah, gitulah pokoknya suka menjebak menjawab. iya. Kira terbelakang aman lah ya. Insya Allah Bu. Oh ini grafiknya udah ada ya. Mm-mm. Dari 2005. 2000 berapa tadi 2023 sampai 2025. Ya cukup. Oke kemarin ini udah oke lah. Udah ya. Terus Iya. si ini kerangka berpikir. Kerangkanya itu tadi. Nanti ditanya. Biasanya gini. Mbak ada hipotesis? Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis dugaan awal. Dugaan awal. Gimana tuh dugaan awalnya? Ada berapa? Ada 3 kan ya? Iya, ada 3 Bu. Coba-coba kata tadi ada hipotesisnya bagaimana? Oh, kalau kayak gini ditampilin aja ya Bu berarti Ini aja. nanti. Makan karena biasanya di sini ininya yang di wordnya ini, yang di Hmm. apa yang Oh, nanti ditanya. kalau pas lagi tanya jawab, kita sambil buka dokumen ininya Ya, Bu, dokumen bukan yang diskusinya. wordnya. Biasanya yang PPT mah hanya sekedar pas pada saat Heeh, presentasi. heeh, Udah aja. Tapi nanti jangan di close ya, dikecilin aja. heeh. Oh Gitu. iya, oke. Ya silakan Mbak dibuka ininya. Ini Hmm, biasanya coba buka halaman 6 short. hmm, Apa hipotesisnya pasti selalu ditanya nih. hmm. Berpengaruh Hmm. Eh, kalau hasilnya. sebenarnya kalau yang konten marketing itu berpengaruh signifikan Bu. Tapi kalau untuk yang citra merek itu berpengaruh tapi tidak signifikan Bu hasilnya. Ya, tapi perkiranya di situ disampaikan juga. Berarti konten marketing mah berpengaruh. Terus yang Heeh. berapa lagi? H2 Citra merek. mana? Heeh. Tapi pas saya coba ya Bu, kan yang citra mereknya ini itu kan dia berpengaruhnya kecil ya Bu, tidak signifikan. Tapi kalau secara simultan itu malah berpengaruh signifikan Bu. Itu memang bisa kayak gitu ya Bu ya.
Nah, itu harus bisa menerangkan tuh mana yang mau dipakai. Kalau Karena kan kalau kalau yang H3 ya, berarti yang kayak secara gitu simultan itu biasanya berpengaruh ya. ya Bu. Mana buktinya? Buktinya Mm-mm, Citra Bu. merah berpengaruh terhadap keputusan pembelian, tetapi eh, apa namanya, Mm. keputusan pembelian. Gitu. Secara Eh, apa yang dimaksud dengan secara simultan? Cara simultan secara bersamaan. Ya. Bu, izin Bu ke mute Bu. Kemudian ya maksudnya kan kalau yang H1 kan cuma satu ya. Yang Mm-mm, yang kedua juga cuma satu juga. Tetapi ketika disatukan gitu ya. Gitu kan ya. mm-mm, mm-mm. Itu balik lagi berarti ke kan ada angka-angka tuh. Ya hipotesis itu kan nyambungnya adalah dengan hasil penelitian. Betul? Mm-mm. Iya Nah, Bu. mana coba pokoknya udah ada ya hipotesisnya, langsung Iya. loncat ke hasil penelitiannya mana. Kan ada hasil penelitian dan ada dan pembahasan. Beda ya. Heeh, heeh, Kalau hasil penelitian itu plak-plak-plak aja. Plak-plak heeh. yang hasil dari SPSS-nya. Pakai apa kemarin tuh? Pakai SPSS Bu jadinya. Ya, Mm. kalau hasil pembahasan itu adalah betul-betul dibahas hasil penelitiannya seperti apa. Mm-mm. Nah, coba lihat hasil penelitiannya. Ini kan teknik analisis data, oke. Itu dulu, bentar-bentar. Udah ya. Sambil Apa ini namanya? dulu aja ya Bu. Bab 2 teh. Apa tadi saya minta? Kerangka berpikirnya ya, kerangka konseptualnya ya. Iya. Di- Agak lemot ya Bu, maaf. Ini udah semuanya, bentar-bentar. Coba lihat kotak-kotak. Yang 10 penelitian ya. Nah, ini salah-salah nih. Mm-mm. Jadi yang metode analisis itu, Gimana Bu? ini nih metode analisis, Mm-mm. metode analisis data. Kan ada nomor, ada tabel 21. Mm-mm. Nah, itu kan ada nomor. Mm-mm. Nama, coba ke atas lagi. Maaf, berarti ke bawah. Oh, oke. Nah, itu nah, yang SEM itu bukan, hapus semuanya. Jadi ada Oh, metode penelitiannya adalah kuantitatif itu salah katanya kalau oh, gitu tuh. Ini kan maksudnya adalah literatur review gitu kan ya. Nah, mm-mm. analisis datanya kuantitatif, ganti semuanya. Langsung aja diganti. Ini langsung ganti aja. Berarti itu. Malah ikut kecoret. Asalnya kan beberapa semuanya gini, tapi oh enggak, Mbak, ini metode analisisnya adalah kuantitatif. Ya udah, memang kuantitatif. Berarti kita hapus langsung. Langsung aja Ibu berarti. Langsung aja udah pasti harus Hmm. dihapus. Dari takutnya lupa gitu kan. Eh, Yang, nah itunya doang. Tinggal dicopos-copos aja ke bawah. Setiap, udah ada ini ya? Udah ada 10. udah Bu. Nanti ditanya, mana yang paling berpengaruh? Ini semuanya ke bawah ya? Ke bawahnya Hmm. ganti ya semuanya ya? Kan ini regresi CPL ya, bukan. Terus dari 10 penelitian ini mana yang semuanya nyambung-nyambung kan ada ya? Mm-mm. Yang X1, X2-nya, Mm-mm. yang paling, yang ada yang sama banget nggak di antara 10 ini? Yang eh, Serupa tapi tak sama dan hasil penelitiannya sama. saya lupa yang Bu, yang nomor 8, Mm-mm. Konten nomor marketing, oh ini konten 8 marketing dan sama brand image. berapa ya? Kemarin. Ada juga kan apa gitu ya, Mm-mm. sama pembelian. Mm-mm. Sama nomor 7, tapi kalau nomor 7 variabel X-nya ini ada 3 Beda. Bu. Ya, itu ada brand ya, Iwom sama brand image ya. Iwom. Mm-mm. Iwom itu kan yang di itu ya review ya, review Mm-mm. gitu kan ya. Mm. Kan kalau word of mouth yang di konvensional kan betul-betul word of mouth ya, bagus Mm-mm. loh di sana gitu ya. Tapi kalau di digital itu kan dari review atau dari Mm. komen, nah itu kan i WOM. Atau kalau ditanya coba yang dimaksud dengan iWOM di sini apa Iya, menurut Bu, Vanessa? iya. Yang apa namanya kayak review-review di
apa namanya market Google review. ini ya, di Google ataupun Mm-mm. di Instagram apa reviewnya, oh, kasih bintang 5 Mm. apa segala macam. Nah, itu juga kan. Mm. Tapi kan kita nggak ada nyambung ya. Yang nyambungnya adalah si konten marketingnya itu. Keren. Sip, lanjut lanjut. Nggak terlalu jadul-jadul kan? 2001 ya tadi terakhir ya? Cuma itu sih Bu yang kemarin saya bilang ke Ibu kalau yang benar-benar itu yang terkait indikator deng ya Bu. Iya kalau yang ini sih penelitiannya di maksimal di 5 tahun terakhir sih Bu. Kemarin saya carinya. Ini udah pakai Mendeley ya, Mendeley. Udah Bu. Nah, ini coba. Kok kecil? Kurang gede Bu. Nah, yang penting mah nanti pas di apa? Pas di slideshow, bukan salah, pas diterangin ya, pokoknya itu aja Kelihatan ya Bu digedein ya. gitu aja kan. Mm. Ya kalau digedein nanti merusak juga kan, merusak jadi gimana gimana gitu ke Mm-mm. tempatnya kan. Nanti pas lagi menerangkan ini dibesarkan aja sih ininya, apa namanya, skalanya Mm-mm. ya, ya view-nya. Gitu. Mm-mm. Coba lihat garisnya memang begitu, bukan begitu dan sih. Coba kata saya, ya maksudnya garisnya itu lurus, nasi girsang dan apa nggak boleh terputus. Hmm. Garisnya gini, Namanya garisnya langsung langsung harus garis namanya di lurus ya. luar ya Bu ya. Wah, misalnya boleh di atas atau boleh di bawah. Oh Jangan iya. potong garis gini, berarti kan itu mah kepotong. Oh iya siap-siap Bu. Boleh dilihatin semuanya gambarnya, saya nggak kelihatan. Baru konten marketing aja nih. Terus ini kan konten Kelihatan. marketing set ke pengaruh ya. Terus yang bawah Heeh. mana? Itu berarti. Belum kelihatan ya Bu di Ibu? Nah, ini baru nih. Oke, berarti itu ya revisinya ya. Semuanya nggak boleh Oh iya Bu. terputus ya. Mm-mm. Kenapa garis? Oh, kan ini itu yang X1, ini Mm-mm. yang X2. Terus Mm-mm. yang ini maksudnya yang di bawah ini apa? Yang secara simultannya Bu. Tapi kan yang kotaknya ya, dari Iya. kotaknya itu yang Mm-mm. dua-duanya itu. Mm-mm. Oke, tapi itu aja ya dua-duanya. Pokoknya jangan yang terputus. Namanya nggak boleh di tengah ya Bu berarti. Iya, Iya. namanya itu kan ada filosofinya garis itu kan. Ada, kalau garis putus-putus itu tidak langsung. Iya. Kalau Oke, siap. garis yang apa yang tebal atau yang tipis juga itu berpengaruh. Mm-mm. Sip itu kita kan pakai itu ya. eh Indikatornya pakai oke oke ya. Ini Bu. Sip, lanjut. Tadi hipotesis sudah kita bahas ya. Mm-mm. Hipotesisnya kan udah. Hmm, lanjut. Ini kan masih teori ya. Ini apa? Ini kerangka penelitiannya harusnya eh, Sama. Ya itu tadi apa yang namanya belum hipotesis saya itu ya. pindahin sih Bu. Ya ini Nah, model penelitian ya Bu. ya, yang hipotesisnya H1, Heeh. H2, sama H3-nya tinggal di itu aja. Ya Disesuaikan ya. siap-siap. Kenapa ada dua? Ini harusnya yang ini yang kerangka penelitian Bu masih belum saya perbaiki harusnya. Hmm, Ini untuk yang model penelitiannya. modelnya kuantitatif itu ya. Yang kerangka penelitian kan yang apa namanya? Eh apa sih kayak timeline penelitiannya gitu ya Bu? Oh, yang Kalau nggak yang salah. berapa lama itu ya dari lain-lainnya ya. Mm-mm. Dari mulai waktu kalau nggak salah ya. Mm-mm. Sip, tinggal dirubah berarti kan ya, diganti ya Mm-mm. Iya Bu. kotaknya. Kayak jenis penelitiannya adalah kuantitatif, oke, di mana bersifat oke statistik. Sip, lanjut. Objeknya, objeknya siapa sih? Baru itu tadi ya si Wardah ya.
Hmm. Terus ini ke data primer. Nah, langsung ya apa yang dimaksud dengan data primer? Soalnya suka Ini boleh ditanya, dibaca aja, Bu. Atau ya gimana baca nih, Bu? aja data Kalau primer ini respondennya Hmm. ada berapa? Itu pasti Mm-mm. ditanya loh, berapa? Kan ada Oh, populasi, gitu ya. iya, ini, Nah, Bu. ini kan ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer Mm-mm. udah jelas dong, gitu kan ya. Mm-mm. Terus juga populasinya itu berapa banyak? Mm-mm. Ini karena kan populasinya belum sulit untuk ini ya, Bu, untuk ditentukan ya, Bu, karena Karena sudah ditentukan sehingga, iya lumayan banyak gitu, Bu. nah, Nah, jadi sehingga, di sini untuk penentuan sampelnya saya pakai apa pendapat dari Hair et al. mm, Itu menurut beliau adalah 5 sampai 10 kali jumlah indikator. indikator dari variabelnya Ya, gitu. nah itu pasti ditanya itu. Itu akhirnya itu di mana 96 itu coba saya mau tanya 96 itu kan menurut teorinya oke gitu kan ya. Mm-mm. Sekarang mana indikatornya? Di Ke bawah yang ya. mana berarti, Bu? Ke Indikator tuh yang ini yang bukan yang lihat di kuesioner aja. Oh, langsung ke kuesionernya. Lihat di kuesioner kan bagaimana Anda apa namanya dari mana Anda membuat kuesioner gitu kan ya. Dari indikator-indikator gitu kan ya. Indikatornya Mm-mm. adalah ada berapa indikatornya? Ada 12, Bu. 12 mana coba? Yang ini X1-nya ada 5, terus citra mereknya di variabel X2 ada 3, sama keputusan pembelian di variabel Y itu ada 4, Bu. Diperlihatkan contoh pertanyaannya di lampiran itu kan ya biasanya ya atau di bawah juga Iya, Bu. mana yang untuk pertanyaan konten marketing pertanyaannya adalah kan ada 5 ya tadi mana Mm-mm. pertanyaannya saya lihat Yang ini, Bu. ini ya ini kan ringkasan ya Mm-mm. ringkasannya tapi ternyata dari ternyata apa pertanyaannya apa aja konten wadah di TikTok pokoknya ada 5 lah ya Mm-mm. 5 mana itu satu 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 ayo. Masing-masing ini, Bu, masing-masing indikator satu pertanyaan kan, Bu, ya. Apa gimana ya, Bu, buatnya di sininya? Enggak. Jadi ini mah hasil kan? Ini hasil, oke. Kalau hasil oke Mm-mm. begini. Mm-mm. Saya mau lihat sih pertanyaan yang buat di Google Formnya itu kan harus ada pakai kotak-kotak gitu untuk konten Oh, marketing. iya, Bu. Belum saya buat, Bu, Kuesioner. itu, Bu. Yang untuk lampirannya ya, Bu, ya. Ya, Oh, iya. jadi konten marketing kan ada Mm-mm. pertanyaannya. Ya, Mm-mm. tadi Mm-mm. katanya kan 5. Iya. Pertanyaan satu itu apa? Pertanyaan dua itu Mm-mm. apa? Tiga Mm-mm. apa? Lima apa gitu. Ada harus disampaikan itu tiga-tiganya. Oh, iya, Bu. Ya, tadi ada 12 indikator ya. Mm-mm. Nah, itu. Kalau ini kan hasil analisis kan, Iya, Bu. hasilnya berarti kan pertanyaan udah sama nih. Misalnya konten Mm-mm. Wardah di TikTok memberikan informasi yang jelas tentang produk. Jawabannya banyak yang sangat setuju ya. Mm-mm, Bu. 8. Mm. Yang Oke. sangat setuju empat, Oh, nol jadi nomor setuju satu ini 8. ini ya dibahas satu gitu ya. Mm-mm, Bu. Semuanya dirangkum gitu ya, direkap ya. Mm-mm. Oke. Ini untuk yang di tabel ini itu untuk variabel X1, Bu. Ini ada 5 pertanyaan untuk Hmm. 5 indikator. Jadi satu indikator saya pakainya satu pertanyaan, Bu, kemarin. Ya. Terus ini Terus hasilnya. hasilnya kan ini baru Hmm, datanya aja tuh kata-katanya. iya, Bu. Terus yang Mm. dimasukkan ke dalam hasil ujinya tabel 4X itu maksudnya apa? Kenapa, Bu? Tuh, Ini belum ini. saya namain, Bu, Oh, ini tabelnya. udah dicirian itu ya kuning ya. Iya. Oke, bagus bawah. Oh, Terus, direkap-rekap ya ini ya, pertanyaan ini begini, pertanyaan begini hasilnya ini kita iya, Bu. rekapitulasi. Oke.
Ini untuk Tetap ketika yang ditanyakan itu ya si apa menyampaikan. lampirannya tadi ya Bu ya. Hmm. Ini untuk yang variabel X2-nya Bu, terkait yang citra merek ada ada tiga indikator, masing-masing satu pertanyaan. Terus hasilnya itu yang katanya tidak signifikan, berpengaruh tapi tidak signifikan mana? Wah hasilnya. Bentar Bu, itu belum saya ini masih di apa SPSS-nya. Oh ya, ini baru hasil uji ya? Mm-mm, Hasil mm-mm. penelitiannya. Oke lanjut sampai Iya. dengan 3 itu tadi kan ya? Mm-mm. Katanya oke. Terus coba dicek lagi nih, coba di buku Mm-mm. panduan cek spasinya ya. Dua apa satu setengah apa satu ya? Iya. Kayaknya kamu asa terlalu nempel-nempel ya. Iya ke nempelan ya Bu. Nanti saya cek lagi ya Bu. Ya maksudnya nanti cek spasinya satu atau satu setengah atau dua Mm-mm. gitu ya. Oke Bu. Nah ini hasil ujinya. Oke, bagaimana dengan hasil ujinya? Ternyata bahwa si konten marketing itu valid. Eh, ini untuk yang pertama yang terkait uji validitasnya ya Bu. Hmm, Untuk uji validitasnya tiap variabelnya, tiap indikatornya itu valid Bu. Kemudian untuk yang reliabilitasnya ini untuk ya, sebenarnya semuanya reliable Bu. Cuma untuk yang keputusan pembelian itu yang paling baik reliabilitasnya. Kenapa? Kamu terangin yang dimaksud dengan cukup reliable dan reliable itu kan Oh, dilihat dari karena nilai ya nilai situnya kan ngerti ya? Cronbach alfanya Bu. Kalau yang Ya. lebih dari 0,6 itu kan sebenarnya cukup reliable ya Bu. Tapi kalau untuk yang tergolong apa namanya reliable dengan baik itu harus di atas 0,7. Nah, ini untuk yang X1 sama X2-nya nilai Cronbach alfanya sebesar 0,673 dan 0,663 Bu. Jadi X1 X2-nya cukup reliable, kemudian untuk yang Y-nya di 0,767 itu reliable. Oke. Terus itu ujian. Ya uji-ujian. Assalamualaikum Ini Bapak. Jazim. Alhamdulillah. Ini saya lagi sebentar lagi jam 8 mau ketemu sama orang-orangnya kan batch 2 ya. Bapak masuknya ke batch 1 ya? Oke. Lalu uji
multikolinearitas gimana? Kalau nilai Tourette itu hasilnya mana? Yang ini Bu, harus di Screenshot gambarnya? bagusnya pakai tabel ya Bu. Screenshot gambarnya. Ya, Oh iya, dari dari SPSS-nya gitu ya Bu. iya, setiap hasil uji itu harus ada gambarnya yang membuktikan ada grafiknya lah atau yang titik-titiknya atau segala macam gitu. Jadi ini kan hanya penjelasan. Ya, Mm-mm. tolong di screenshot dari gambar-gambarnya ya. Termasuk si heterogenesitas. Heterokedastisitas. Ya, So banget. karena lesek gitu. Nah ya, jadi ini semuanya tinggal ditampilkan gambarnya ya, semuanya ya. Tapi nanti yang heteroskedasisitas, susah banget ngomongnya Bu. Itu nanti ada gambarnya juga di Ya, tampilan semuanya, itu. Oh ya. semuanya harus ada gambarnya. Terus yang pasti biasanya uji T mana uji T? Nah ini yang apa namanya uji F-nya Bu. Terus di tek. Bentar. Ini gambar ya, masukin ya. Bentar. Hmm, Yang tadi belum, pembahasannya belum. yang ya sebentar. Nah iya Bu, untuk pembahasannya belum saya ini sih Bu, baru yang Buru kan, 2 hari ayo. iya Bu. Maaf ya Bu, ini benar-benar Ya, apa makanya namanya? makanya kita sekarang tuh Mm-mm, maksudnya saya kan mengamankan Nisa mm-mm, juga gitu kan ya. mm-mm, mm-mm. Jadi kalau pembahasannya itu adalah apa ya, saya jadi lupa tuh. Kalau Nisa rencananya mau menyampaikan apa? Pembahasannya itu. Nah, itu kan tinggal di Eh, screenshot aja ya. Bu, nah ini kalau yang eh apa Bu, yang ANOVA ini kan yang secara simultan itu ya Bu ya. Ya, Nah, ini dia nilai signifikannya di bawah 0,001. Terus untuk yang uji T-nya ini itu untuk yang X1-nya sudah di bawah 0,001. Nah, tapi untuk yang X2-nya ini dia masih di 0,085 Bu. Jadi masih belum signifikan ya Bu. nah ini berarti yang hasil pembahasan ya. Mm. Kalau tadi kan cuma angka-angkanya doang. Nah, terus Ya. ini dihubungkan dengan prolognya itu ya, kata-katanya adalah ya, apa namanya, si konten marketing ternyata berpengaruh karena begitu. Mm-mm. Berarti 2 hari malam ini juga bisa selesai. Insya Allah Bu. Doain ya Bu. Tinggal Biar cepet begadang-begadang. malam ini. Lanjut berarti tinggal bab 5. Mm-mm. Bab 5 mah kan saran-saran aja. Kira-kira sarannya dari hasil penelitian ini gitu kan ya. Apa sarannya untuk si Wardah ini, si brand Mm-mm. Wardah ini? Eh, kalau sejauh ini sih saya ngeliatnya kalau untuk pengguna Gen Z itu Bu, kayaknya tuh sebenarnya em, memang masih memperhatikan citra merek Bu. Cuma di kalau dibandingkan dengan apa namanya konten-konten dari TikTok itu Gen Z ini lebih suka apa namanya iklan-iklan itu gitu Bu. Lebih gampang apa namanya tergoda buat beli produk tuh kalau melihat konten-konten di TikToknya itu TikTok video gitu ya, karena dibandingkan dalam dengan bentuk citra video kan. mereknya. Hmm. Mm-mm. Terus sebetulnya kan kalau Gen Jadi, Z itu bukannya dia juga punya punya apa ya, segmennya juga ya. Kalau Wardah itu kan bukannya nah iya mungkin salah satunya itu juga ya middle, Bu. bukan middle, muda dewasa gitu kan ya. Iya kayaknya Bu. Umur berapa gitu kalau nggak salah kan. Terus kalau Mm-mm. Gen Z itu bukannya apa Emina gitu atau apa gitu ya. Kalau dari Paragonnya ya Bu, Dari segmennya Paragonnya. mungkin lebih ke Emin. Karena kan kalau nggak salah ada Emina, ada Wardah, ada Mm-mm. Makeover gitu kan ya. Makeover terus ada perfect apa Insta perfect ya Bu. Insta Perfect sama ada yang Mm-mm. Kristalum kalau nggak salah.
Iya. Calon itu saya pernah, tapi itu mah memang untuk dewasa dan yang premiumnya ya. Masuk kan harganya Versi juga apa? wow Versi gitu kan ya. mahalnya Ibu. Iya, saya mah karena mahasiswa aja bu, aku lagi kejar target. Tapi memang cocok juga sih, cuman apa ya dulu? Oh, cuman itu doang, blush on. Oh. Bukan skincare. Kalau skincare kan hati-hati juga lah ya, gimana gitu ya. Heeh. Kalau hanya dekoratif ya lah gitu. Mm-mm. Nah itu mungkin kalau masukannya ya di luar yang Paragon itu ya, mungkin wadah Mm-mm. tadi untuk apa? Apa biasanya 3 atau 4 sarannya? Hmm. Ini sarannya berarti untuk si perusahaannya ya, Bu? Atau Ada yang khusus untuk perusahaan, ada juga hanya untuk perusahaan aja, ada juga untuk peneliti selanjutnya teh ya Oh gitu. iya, mungkin salah satunya itu ya, Bu, untuk Ya, peneliti mungkin kalau selanjutnya juga. Mm. peneliti selanjutnya adalah mungkin si variabelnya ditambah gitu kan ya, Mm-mm. atau Mm-mm. apa segala macam. Dan bagi apa ya lupa sih juga, tilu dah 3 dah, bagi peneliti Bagi atau bagi kampus. peneliti, Coba dicek bagi lagi ya. kampus, Enggak ya. manfaat yang itu ya, Bu, manfaat. Mm-mm. Kalau buat kampus mungkin ini tuh itu hasil penelitian ini bisa menjadikan rekomendasi bagi Mm-mm. peneliti-peneliti selanjutnya. Untuk Jadi penelitian biar kayak berikutnya. kayak karya ilmiahnya lah ya dan lain-lain. Mm. Oh, oke, oke, siap, Bu. Udah, terus kan daftar hadir, terus lampiran-lampiran gitu ya. Berarti itu tadi ya. Jangan Iya, lupa yang yang kuesionernya, pertanyaan. Bu. Kuesioner. Sama nanti di lampiran juga disampaikan yang hasil SPSS-nya ya. Yang hasil yang itu loh, yang angka-angka, yang Oh pajak iya, Bu. gitu. Heeh. Itu pasti Yang ditanyain tuh apa namanya? Hasil hasilnya. hasil Hasil jawaban dari masing-masing responden gitu ya, Bu. ya itu kan harus ada berapa Mm-mm. gitu. Ya. Masukin Siap, aja lah, siap. buktinya sudah ada. Mm-mm. Ya, Bu. Oke, Oke, Bu. apa lagi kira-kira nih? Izin, Bu, kalau besok mau Ayo ayo besok nggak? bimbingan lagi buat simulasi boleh, Bu? Boleh ya. Justru Mm. saya mau lihat PPT-nya. Ya. Mau pakai Canva Ya, atau PowerPoint atau gimana? mungkin pakai Canva sih, Bu, insya Allah. Kayaknya lebih. Yang di PowerPoint kan nanti. Oh gitu. Ya, Iya. ya Canva dulu kan lebih dinamis gitu ya, lebih Iya, Bu. lucu gitu ya. Mm-mm. Cuman mungkin promnya harus benar. Mm-mm. Bisa cari aja deh, tanya dulu ChatGPT gitu kan ya. Mm-mm. Promnya Mm-mm. apa segala macam atau kan Canva AI itu kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. nyambung misal apa nuansanya mau apa? Mau nuansa warna atau nuansa usia? Ya mungkin, nah kan Wardah biru muda, Unsia kan biru 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 tua agak. dan kuning gitu. Aduh. Iya, Bu. Ya pokoknya itu aja kombinasi antara itulah. Dan nanti kan biasanya ada Iya. munculin produknya, boleh juga kan contohnya. Heeh, Ah, heeh. saya kehilangan virtual background, kirimlah ke saya. Ada nggak? Apa, Bu, yang Unsia ya, Bu? Ya, udah dapat belum? Sidang yang gitu loh. Yang coba Oh, kan kalau di yang grup. sidang belum sih, Bu. Itu Heeh. kan harus, karena nanti harus pakai virtual background Oh, itu. iya, iya, siap, Coba Bu. nggak tahu Nanti tuh carinya di mana, disiapkan kali cariin ya. deh, Bu. Apa di ini ya, Bu? Di apa namanya? Bentar, saya lihat. Coba Di tanya. link ini apa kayaknya, Bu? Serba-serbi. Kayak saya juga pernah ngeliat tapi lupa di mana. Ya pokoknya itu kita harus pakai itu aja. Mm-mm. Ini mungkin kalau di Mac saya sih ada di kantor. Maksudnya pas di sini Mm-mm. kan belum terdownload tuh. Alah mana Oh, nih? ada ini, Bu. Virtual background-nya udah. Ya, Mm. terus nanti kan linknya itu berarti dapat bukan dari saya, dapat dari Mm. Pak Farid. Oh, oke, Bu. Ya, nomor Pak Farid ada kan? Sudah, Ya, ya. maksudnya kan izin nanti saya biasalah kan ngirimin dulu kan kalau udah selesai ngirimin untuk di Mm-mm. review. Mm-mm. Karena biasanya berarti jam berapa nanti jam 3 jam 3 hari Rabu. Jam 1, Bu. Jam Insya 1 Allah. jam Mm. 1 ya jam 12 udah sholat zuhur udah harus siap-siap lah udah. Iya. Karena biasanya linknya dikasih cuma 15 menit sebelumnya atau setengah jam sebelumnya. Oke, Bu. Mm. Sip, Iya, laptop Bu. aman kan? Insya Allah, Bu. Kemarin di Semoga itu ada nggak Disti tiba-tiba nyempet ini. pakai handphone sebentar karena laptopnya ngehang. Tapi aman lah. Oh, iya, harus sedia backup ya, Bu. Betul. Palingan nanti ya. Terus juga si arsip apa namanya jangan di laptop aja ya. Langsung Mm-mm. taruh di drive aja. Takutnya ada Oh iya, apa-apa. Oke. oke, 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 bismillah lah ya. siap. Besok kita ketemu lagi ya. Insya Allah, Bu. Nah, Eh,
di jam segini lagi kah Bu atau Iya, gimana Bu? boleh. Oke. Udah kerja ya besok ya? Iya Bu. Kalau di Paling jam mungkin kerja bisa nggak? pas lagi sidangnya saya cuti sih Bu kayaknya. Oh, jadi. Ya, jadi kan Selasa Sebenarnya tuh mah. jadwal sidang saya harusnya besok Bu. Cuma kebetulan besok tuh emang lagi ada agenda juga sih Bu di kantor. Makanya kemarin saya sempat bilang ke Bu Silvana kan, kalau digeser bisa nggak Bu gitu. Terus alhamdulillah bisa, jadinya hari Rabu sidangnya. Ya, ya, ya. Oke. Nggak ada masalah. Besok malam lah ya, jam seginian. Hmm, Itu udah, boleh kalau Bu. jam kerja udah jelas nggak bisa kan? Ya, sore, Izin Bu. sore juga ini kadang-kadang misalnya sore pada asar kitanya mau pulang, Hmm. segala macam di jalan ternyata gitu kan ya. Iya. Udah mendingan udah pas kalau udah di rumah kan nyantai gitu ya. Hmm. Kalau misalnya ada mau sedikit-sedikit, ya tunggu aja bentar gitu kan ya. Hmm. Oke, silakan Gitu. lanjut diselesaikan yang Ya, lampiran-lampirannya, ya, siap Bu. biografi gitu kan ya. Oh iya, Biografi biografi. ada kan? Mm, ada Ucapan Bu. terima kasih tadi udah ya. Sudah Bu. Yang Oh, awal, kalau yang apa namanya atas-atas udah sih Bu. Tinggal yang oke, belakang-belakang. oke. Oke Ibu. Sip, semangat ya saya. Ya, makasih banyak ya Ibu. Sip, saya screenshot ya udah. Mari kita Siap. teruskan karena ternyata pas. Untung juga ya, saya takutnya cepet-cepet. Iya. Lanjut saya meeting. Aman-aman Bu. Ya, Kasih selamat ya, yo, melanjutkan dadah. agenda berikutnya Bu. Kita Terima start kasih dulu. banyak Ibu. Mana ya?